Bab 135. Isabel sedang menemani ibunya menikmati mesin pijit yang begitu nyaman. Pada saat mereka berdua merasa begitu bahagia, tiba-tiba mendengar suara telepon yang memutuskan percakapan mereka. Isabel dengan tidak sabar mengambil handphonenya, matanya melihat ke arah layar terdiam. Farhan. Isabel dengan cepat melihat ke arah Isabel, lalu mengangkat tidak menunggu hingga Isabel membuka suara. Di dalam telepon sudah terdengar suara Farhan. Isabel, apakah ibumu ada di sampingmu? Ada hal apa? Isabel tidak bisa menahan dengan nada dingin. Perkataan Isabel membuat Farhan terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku menghubungi ibumu, tetapi tidak bisa menghubunginya." Isabel mengerutkan alisnya melihat ke arah ibunya, lalu berdiri dari kursi tidurnya. Berjalan sembari berkata, "Kamu mencari ibu untuk apa?" "Aku..." Farhan seketika merasa ragu dengan hati kejam, membuka mulut berkata, "Isabel, rumah ibumu terlalu besar. Satu orang terlalu besar. Kamu lihat apakah nenekmu boleh ikut tinggal bersama ibumu? Kamu lihat, rumahku terlalu kecil. Bibimu juga harus merawat anak. Begitu berisik. Siapapun tidak bisa beristirahat dengan tenang." Isabel tertawa. "Farhan, siapa yang memberimu hak untuk menentukan semuanya?" Tidak salah jika ibunya memblok Farhan. "Maaf, aku tidak bisa menggantikan ibu membuat keputusan." "Kamu juga sudah menikah kembali. Urusan kalian, ibuku tidak mudah mencampurinya, bukan? Rumah ini bukankah atas namamu? Kamu merupakan pemilik rumah. Menyuruh nenekmu untuk tinggal beberapa hari, maka akan bagaimana? Terlebih lagi, ibumu sudah menjaga nenekmu begitu lama. Meskipun kamu dan ibumu meninggalkan rumah, tetapi kamu masih saja bermarga Hosasi." Di dalam telepon Farhan bersikeras berkata, "Menyuruh nenekmu tinggal di rumahmu, maka akan bagaimana? Keluarga Hosasi sudah merawatmu hingga kamu bertumbuh dewasa. Beginikah cara kamu membalas kami?" Isabel benar-benar merasa sangat lucu. Isabel menekan satu kata demi satu kata. "Aku mengingat aku sudah menggunakan uang untuk memutuskan kebaikan merawatku selama ini. Terlebih lagi aku ingin berterima kasih karena kamu sudah mengingatkan kepadaku. Apakah sekarang mau pergi ke kantor sipil merubah marga?" Perkataan Isabel ini membuat Farhan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Farhan memohon meminta, "Isabel, jangan berbicara seperti ini. Kita masihlah satu keluarga. Kamu katakan ibumu meninggali rumah sebesar itu, apakah tidak sayang? Kita masihlah sebuah keluarga. Hanya menyuruhmu untuk memberikan satu kamar kepada nenekmu juga tidak mengganggu melakukan hal lainnya." "Siapa yang kamu katakan tidak mengganggu?" Isabel tersenyum dingin membalas, "Nenek bukankah sangat menyukai menantunya sekarang? Mengapa masih ingin mencari istri yang sudah kamu ceraikan? Setelah bercerai masih ingin membiarkan kalian keluarga Hosasi melanjutkan penyiksaan kami? Ayah, siapa yang memberi dirimu keberanian? Rumah ini, cobalah kalau kalian berani menyentuhnya.
Meskipun aku memecahkannya, aku juga tidak akan membiarkan kalian melangkah sedikit pun. Setelah selesai mengatakan hal ini, Isabel langsung menutup teleponnya. Pada saat ini, Ibu Dewi dari belakang terdengar, "Apakah ayahmu yang menelpon? Ternyata dia masih bisa menelpon hingga pada dirimu." "Ibu." Isabel dengan ringan memutarkan badan, terkejut melihat ke arah Dewi. Dewi menggoyangkan tangannya berkata, "Baiklah, jangan membohongiku lagi. Ada apa yang aku tidak ketahui? Sebenarnya beberapa hari yang lalu, ayahmu sudah datang memohon di hadapan ibu." Isabel termenung. "Aku pada awalnya merasa jika rumah ini terlalu besar. Tetapi aku masih belum mengatakan hal ini. Nenekmu dia..." Dewi tersenyum pahit. "Sudahlah, tidak usah dikatakan. Mengatakannya hanya bisa membuat orang tertawa hingga mati." "Ibu, sebenarnya terjadi hal seperti apa?" Isabel mencium berbau-bau bergosip, tidak bisa menahan mengejar bertanya. "Katakan saja, aku ingin melihat sebenarnya hal seperti apa hingga membuat orang tertawa hingga mau mati." Dewi menarik tangan Isabel kembali duduk, berkata, "Tidak ada apa-apa. Masalah keluarga Hosasi, kamu memikirkannya juga akan bisa menebaknya. Ayahmu beberapa hari yang lalu berdiskusi denganku, ingin mengirim nenekmu ke sini untuk tinggal selama beberapa hari. Lalu nenekmu berteriak bahwa rumah ini merupakan rumah keluarga Hosasi. Aku hanyalah rasa kasihan dari keluarga Hosasi. Meskipun sudah bercerai tetapi tetap belum pergi. Lalu nenekmu berpikir untuk menguasai seluruh rumah." Isabel mendengarnya begitu terkejut. Hal seperti ini ternyata bisa dilakukan juga oleh nenek. Untungnya, tetangga di samping rumah membantu menjelaskan keadaan ini dan memberitahu hak milik rumah ini. Dewi berkata tidak berdaya. "Nenekmu melihat tetangga membantuku berbicara, berkata mengenai kami yang tidak-tidak. Kamu juga tahu bibir nenekmu, hitam menjadi putih, putih menjadi merah. Untungnya sebelum kamu meninggalkan, kamu sudah menyerahkan surat kepemilikan terlebih dahulu. Jika tidak, aku akan benar-benar susah menjelaskan." Isabel sedikit lagi sudah merasa sangat marah. Lalu, Isabel mengkhawatirkan hasil yang terjadi di akhir. Lalu mendengar malam itu, nenekmu dan istri ayahmu bertengkar. Istri baru dengan umur yang begitu muda mengusir nenekmu, bersikeras tidak ingin membiarkan dia masuk ke dalam rumah. Dewi tidak berdaya berkata, "Hal yang terjadi selanjutnya benar-benar hal yang tidak disangka. Pada saat nenekmu diusir, tiba-tiba di luar bertemu satu orang. Orang itu bukanlah orang lain, melainkan dokter yang pada saat itu membantu ayahmu melakukan operasi. Begitu kebetulan, dokter itu mengingat nenek berkata, Farhan yang tidak bisa memiliki anak sejak lahir, sekarang sudah bisa pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan." "Hah?" Isabel tiba-tiba tersenyum. Dengan tergesa-gesa berkata, "Cepat katakan, hal di belakangnya pasti lebih seru." Dewi juga mengikuti tertawa dan berkata, "Benar, nenekmu pada awalnya tidak percaya, lalu membuat keributan dengan dokter itu. Dokter demi tidak dianggap sebagai memberitahukan hasil palsu, membawa hasil pemeriksaan datang.
membuktikan jika Farhan tidak bisa bereproduksi sejak awal. Informasi ini benar-benar mengagetkannya. Lalu baru mengingat jika istri baru Farhan sekarang sudah hamil 6 bulan lebih. Dia baru mengetahui jika Farhan sudah sejak awal diselingkuhi. Anak itu sama sekali bukan benih Farhan. Isabel tidak ragu-ragu untuk tertawa lebar. Bagaimana bisa begitu lucu? Nenekmu menangkap menantu barunya untuk melakukan tes DNA membuktikan apakah itu adalah anak ayahmu atau bukan. Farhan sekejap saja langsung begitu marah. Pada saat sampai di rumah sakit, baru mengetahui jika ingin melakukan DNA harus menunggu hingga anak itu dilahirkan. Nenekmu mati-matian tidak menginginkan anak tersebut. Tetapi istri Farhan juga tidak semudah itu dibuli. Mulai berkelahi di rumah sakit, berteriak jika ibu mertuanya ingin menyerah terhadap anak perempuan di kandungannya. Nenekmu juga tidak bisa menjelaskan, tidak berani mengakui jika dia melakukan jika anak ini sama sekali bukanlah anak dari Farhan. Dia tidak bisa menjelaskan hal ini. Maka dari itu, hanya bisa terdiam. Semenjak kepulangan mereka dari dalam rumah sakit, hubungan kedua orang itu yang pada awalnya sudah tidak baik, berubah menjadi semakin parah. Seluruh orang yang tinggal di daerah sana mengetahui hal ini. Masih ada orang yang berlari ke hadapan mereka bertanya. Dewi tertawa berkata, "Aku tiba-tiba merasa sangat bahagia. Maju selangkah lebih cepat bercerai dengan Farhan. Jika tidak, seumur hidup, jika tidak aku selamanya akan terjerat dengannya." Isabel terkejut berkata, "Aku benar-benar merasa kagum dengan keberaniannya pada saat semua kebenaran sudah terungkap. Masih diselingkuhi, masih bisa menelponku untuk meminjam kamar. Keberaniannya ini tidaklah dimiliki oleh kebanyakan orang." Dewi tidak bisa menahan untuk berkata, "Benar, aku juga sangat kagum dengan keberaniannya. Jika bukan karena Mailun, takutnya..." "Mailun, paman yang tampan itu. Apakah ibu dan Mailun begitu bisa membantu ibu? Dirinya juga jauh lebih tenang." Isabel melanjutkan jika mereka menelpon, usahakan jangan mengangkat. Ada ibu di sini. Dewi melanjutkan berbicara. "Kita sudah disakiti oleh keluarga Hosasi selama ini. Apakah seumur hidup tidak bisa melepaskannya?" Isabel tersenyum berkata, "Aku sudah tahu, aku tidak apa-apa. Hanya dengan ibu baik-baik saja. Jika tidak, apakah mau aku menjual rumah tersebut dan di tempat lain membeli rumah satu lagi untukmu? Terlebih harganya kurang lebih sama." Dewi segera berkata, "Tidak perlu begitu repot, tinggal di sana cukup baik. Ditambah lagi masih ada Mailun." Isabel mencium sesuatu bau melihat Dewi. Ibu dan paman Mailun." Wajah ibu Isabel tiba-tiba memerah, terpatah-patah berkata, "Anak ini, apa yang kamu pikirkan? Hubungan kami tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya melihat dia sendirian. Tidak bisa memasak, maka dari itu membantu dia memasak. Benarkah?" Isabel sengaja menarik panjang suaranya, berkata kepada Dewi, "Tetapi mengapa aku merasa paman Mailun sangat baik kepada ibu?" Pada saat Isabel sedang menjahili ibunya, handphonenya berbunyi. Isabel sekali lagi mengangkat telepon.
Halo? Apakah membutuhkan aku menjemput kalian? Suara Ravindra terdengar. Aku sudah selesai melakukan urusanku. Mendengar suara Ravindra, Isabel mengumpulkan nyawanya berkata, "Tidak perlu, kami pulang sendiri saja. Kamu hari ini mengapa begitu cepat selesai bekerja?" Tatapan mata Ravindra jatuh pada saat kertas undangan di hadapan matanya. Lalu perasaannya berubah menjadi begitu baik.